Perhubungan di 2014 sudah mengeluarkan aturan regulasi PM29 itu pada artikel 36 atau pasal 36 itu sudah menyatakan nanti kita ship owners dibilang kita nih nanti 1 Januari 2020 sudah harus low sulfur, pokoknya SOX-nya itu sulfurnya itu harus di bawah 0,5. Dia nggak mengharuskan harus pakai low sulfur, tapi pokoknya nilai sulfur yang keluar dari gas buang harus di bawah 0,5. Sehingga ada dua poin. Maaf, Bas. Itu yang dihitung emisinya apa kandungan daripada bahan bakar itu 0,5%, Bas? Jadi gini, atau gas kalau buangnya. kalau bahan bakarnya mengandung sulfur di atas 0,5%, ya keluar sulfur itu kan nggak bisa dikurang atau dilebihkan, dia akan keluar berupa gas buang. Ya ke udara senilai kandungan yang ada di bahan bakar itu. Sehingga ada 3 option dari dunia di dunia teknologi, ada tiga option yang bagaimana untuk menangani supaya sulfur ini di bawah 0,5%. Satu, ya kan, memakai yang dibilang namanya scrubber. Jadi boleh kita tetap memakai high sulfur supaya sulfuran nanti berkurang menjadi 0,1% kah atau 0,2%. Nah itu ada jalan keluarnya memakai scrubber. Scrubber itu sebenarnya namanya exhaust gas cleaner. Jadi yang keluar dari cerobong nanti dia hanya bisa kalau ketika dia kandungannya misalkan bahan bakarnya sulfurnya 1% kah atau 2% kah, nah dia akan keluar di cerobong itu nanti gas buang itu sulfurnya akan di bawah 0,5%. Malah beberapa maker menjanjikan mampu sampai 0,1% sulfurnya. Ditahan dulu, Bas. Saya mau coba komunikasi dengan Kapten Jenderal. Kapten Jenderal apa, Mak? Silakan cek soundnya kok nggak kedengeran ya. Sekarang bagaimana, Bang? Wah, jelas. Hebat. Clear. Oke. Tadi ada kesalahan speakernya. Lanjut. Ini kita sudah mulai live show. Malah nggak dengar ya. Hah? Mas Bambang dengar suara saya? Oh, jelas. Jelas sekali. Nah. Clear suaranya. Suaranya gagah sekali. Malah saya nggak dengar ya. Nah, ini dia masalah. Menggetarkan suaranya. Ngeri kayaknya. Semangat tempurnya masih ada. Suara saya ya? Saya yang masalah suara ini, malah saya ke Bas Jainal malah nggak dengar. Oke, dilanjut, Bas. Saya teruskan, Cap Ananta. Ya, oke. Ini kayaknya malah saya suaranya Bas Jainal malah saya nggak bisa pantau ya. Oh tadi, gitu. Tadi ada dua tampilan dia, di sini. Enggak, yang satu saya matikan sudah. Kok malah saya mengalami kendala ya. Oke. Yang ini saya matikan aja. Yang dari HP saya matikan. Oke, kalau misalnya masing-masing bisa dengar, tolong dilanjut aja ngobrol berduanya, Kapten Zainal. Kalau misalnya berdua bisa dengar, silakan dilanjut berdua obrolannya. Jadi masalahnya adalah Kapten Zainal dari sisi pemilik kapal ya, yang sampai saat ini dia memutuskan untuk lebih efisien menggunakan bahan bakar low sulfur kadar 0,5%, sedangkan di Mas Bambang sendiri saat ini adalah berdasarkan penelitiannya, dia memaparkan bahwa ada perhitungan yang memang kalau investasi scrubber itu lebih menguntungkan. Oke, silakan dulu dilanjut sambil saya mau cek secara teknis nih apa namanya, kok di saya nggak ada kedengaran. Dilanjut Mas Bambang dan Kapten Jainal. Kapten Jainal. Oke, suara saya bagaimana sekarang? Monggo. Mas Bambang, suara saya bagus kah? Jelas sekali, Cap. Oke, silakan lanjut. Sangat jelas. Karena saya matikan HP satu. Lanjut, saya mendengarkan dulu pemaparan Mas Bambang. Oh ya, tadi Cap sempat menyimak juga ya ketika Kapten. Sangat, semua saya ikutin.
ketika Kapten Ananta menanya kepada saya latar belakang penelitian, itu Cap sudah simak juga, Cap? Sudah masuk. Oke. Nah, dengan adanya aturan IMO perihal Aneks 6, sehingga di 2014 itu Kementerian Perhubungan mengeluarkan PM29 itu. Di artikel 36 sudah menyatakan nanti para ship owners harus tahu atau para pemilik kapal harus tahu bahwa nanti per 1 Januari 2020 akan diberlakukan bahwa nanti sulfur yang keluar dari cerobong harus di bawah 0,5%. Nah, dari atas hal itu ada 3 choice yang harus dipilih oleh ship owners. Pertama, dia choice memakai scrubber. Scrubber itu bahasa detailnya adalah exhaust gas cleaner. Arti kata pembersih gas cleaner, pembersih gas buang. Nah, dari pilihan scrubber boleh juga choice kepada LNG. Jadi menggunakan bahan bakarnya LNG itu akan lebih rendah lagi nilai sulfurnya. Malah tidak ada nilai sulfur kalau LNG. Nah, atau dia pakai menggunakan low sulfur fuel oil yang di bawah 0,5%. Nah, untuk ke LNG semua pihak shipping owners baik di seluruh dunia agak keberatan. Ada proses teknologi dan persiapan teknologi maupun SDM-nya. Karena itu pun bisa dikonversi kapal diesel menjadi LNG, namun regulasi LNG-nya harus diikuti. Itu akan lebih mahal, dilihat akan lebih mahal dibandingin kita menggunakan scrubber. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan di luar negeri itu secara bertahap di 2015 itu sudah mulai meretrofit atau memasang kapal-kapalnya dengan scrubber atau exhaust gas cleaner. Sehingga kalau kita di Singapura tuh rame itu. Kalau saya baca-baca atau saya tanya-tanya sama teman saya, sudah rame tuh di Singapura, di shipyard atau hampir di semua negara di Eropa, di Amerika itu sudah hampir galangan, di Jepang, di Korea, kapal-kapal datang hanya untuk masang scrubber. Nah, waktu makin mendekat di 2018, kok di kita ini tenang-tenang aja. Akhirnya terbetiklah saya menulis suatu penelitian. Gitu. Yang saya teliti 5 kapal, ada yang kapal tramper, ada yang kapal feeder, operasinya seperti arti kata sangat ketat lah operasinya sebagai kapal feeder. Terus ada kapal yang ocean going. Nah, dari hal tersebut saya lihat kalau kita tetap pakai high sulfur fuel oil ya dengan menggunakan scrubber itu akan lebih hemat. Akan lebih efisien dibandingkan pakai low sulfur fuel oil. Nah, pertanyaan saya terhadap owners, kenapa ya owners ini tidak melakukan tidak ada niat untuk memasang scrubber gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya ke Kapten Zainal. Mungkin Kapten Zainal bisa menjelaskan alasannya kenapa Cap di sisi owners secara keseluruhan bisa mewakili sebagai owners. Oke, silakan kepada Kapten Zainal, Pak memaparkan sedikit, mungkin introduction sedikit ya mengenai siapa Kapten Zainal, kemudian memaparkan sedikit dan silakan menyanggah kepada Mas Bambang. Silakan, waktu saya persilakan. Terima kasih Mas Bambang, terima kasih kepada Kapten Ananta dan mungkin teman-teman yang ikutin lewat YouTube ataupun lewat StreamYard ya. Jadi tentu kita sebagai negara anggota IMO kita harus comply kepada aturan-aturannya dan saya juga monitor mengenai PM29 tahun 2014 ya.
itu berbicara mengenai pencegahan pencemaran lingkungan lewat berbagai macam media, udara, air, sewage, dan juga ballast water. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa pelayaran tidak bisa bersikap sendiri ya, sampai pemerintah memberikan sinyal. Artinya seperti apa? Kita tahu bahwa negara ini memiliki minyak, negara ini memproduksi minyak. Apabila negara ini tidak memproduksi minyak sama sekali, mungkin pilihannya lebih mudah ya, bahwa kita akan membeli minyak dari negara luar. Nah, artinya saat itu waktu IMO meminta Indonesia menyediakan atau menggunakan LSMFO 0,5% di kapal-kapal yang beroperasi menggunakan MFO, Pertamina masih mengatakan mereka sanggup membuatnya. Walaupun di pertengahan Indonesia juga melalui Kementerian Perhubungan di tahun 2019 pertengahan mengatakan bahwa kita tidak mau atau tidak akan comply kepada aturan mengenai low sulfur. Yang pada akhirnya kita mendapat kritik dari negara anggota lain dan kita menyatakan kita siap. Nah, di ujung 2019 muncul berita bahwa Palembang atau mungkin Sungai Grong atau Pelaju mampu memproduksi LSMFO. Tahu kami jumlahnya adalah 380.000 kubik per tahun atau sekitar 31.000 per bulan atau 1.000 kubik per hari yang dimaksudkan untuk penggunaan kapal-kapal dalam negeri. Nah, kenapa di Indonesia lebih banyak orang berbicara mengenai LSMFO ketimbang scrubber? Jadi kita kalau berbicara environment, menurut kami berbicara environment, kita itu adalah lebih baik ya memakai bahan bakar yang memang sudah secara aturan comply tanpa ada lagi tambahan peralatan untuk membuat dia comply ketimbang memakai bahan bakar yang tetap high sulfur lalu menambahkan peralatan supaya emisinya berkurang. Kenapa seperti itu? Nomor satu tentu kalau bicara sama pengusaha adalah bicara uang ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara scrubber tentu kita mesti investasi. Jadi investasi ini adalah jelas pure tanggungan owner. Nah, kita tahu bahwa hampir semua kapal di Indonesia yang menggunakan MFO itu adalah kapal-kapal yang mungkin usianya 15 tahunan. Artinya, kalau kita berbicara lifetime kapal sama lifetime scrubber yang akan diinstal itu tidak match. Artinya, si scrubber itu akan dihitung berdasarkan sisa nilai usia kapal. Artinya, kapal dianggap misalnya di usia 20 atau 25 tahun sudah tidak produktif lagi, maka ya sisa seperti itulah si scrubber akan dipakai. Nah, tentu itu menjadi beban pemilik kapal yang akan dikonversi ke dalam freight. Nah, kalau freight ini tetap kompetitif, tidak masalah. Nah, sekarang yang lebih mengejutkan lagi bahwa Pertamina menjual low sulfur, harga yang dipublish Pertamina, low sulfur lebih murah daripada high sulfur. Jadi, ini adalah industri ya, sebuah industri di mana kami menjadi customer-nya ya. Kita mungkin sedikit amazed. Kenapa Pertamina menurunkan harga low sulfur? Karena dia tidak mau kita memakai scrubber. Tentu kalau kita memakai scrubber, artinya investasi yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina untuk perubahan kilangnya, penambahan, saya nggak tahu penambahan aditif apa sehingga sulfurnya bisa tertekan ya di refinery mereka menjadi sia-sia. Nah, buat kita juga kenapa kita lebih memilih, sementara ini kita lebih memilih low sulfur ketimbang scrubber? Karena begini, kapal tidak bisa diprediksi akan bekerja 365 hari sepanjang 5 tahun atau sepanjang 10 tahun. Kontrak kita kalau freight ya kita mungkin kerja dapat kontrak hari ini angkutan batu bara lagi baik, 2 tahun lagi batu baranya turun sehingga kapal tidak bekerja sama sekali. Kalau dengan LSMFO, kita hanya tinggal tidak membeli LSMFO, tidak membeli bahan bakar. Saat kapal idle, kita tidak membeli bahan bakar. Tapi dengan adanya investasi di scrubber, artinya idle kita nilainya lebih mahal ketimbang idle-nya LSMFO. Masalah
masalah seperti itulah yang mungkin menjadi pertimbangan kita sampai kita misalnya bisa dijelaskan dengan detail bahwa scrubber itu nilai ekonomisnya lebih baik. Kalau masalah environmental friendly-nya saya yakin dua-duanya sama karena hasilnya sudah teruji dan AIMO menyetujui. Mungkin hal seperti itu yang perlu kita tahu dari Mas Bambang. Nilai ekonomis dari scrubber dibandingkan dengan Kapten Jenal, sekitar udah hampir 10 menit. Jadi Mas Bambang sudah mendengar langsung bagaimana pengusaha kapal mengambil keputusan untuk menggunakan low sulfur, ya, low sulfur berdasarkan hitungannya, ya, bagaimana investasi scrubber dibandingkan dengan pemakaian low sulfur. Silakan Mas Bambang sanggah pernyataan daripada Kapten Jenal. Ini saya mohon izin, saya belum tahu untuk hari ini harga MFO sama low sulfur berapa harganya, saya belum cek. Hanya nanti sebentar saya cek pakai Google. Yang sepengetahuan saya, ketika saya mengadakan penelitian di Mei 2019, saya dapat harga dari Pertamina, harga per 14. Jadi harga per 1 sampai 14 Mei 2019, bahwa harga low sulfur itu, harga high sulfur 9.600.000 per metrik ton. Terus kalau harga low sulfur itu 12.250.000 per metrik ton. Artinya ada perbedaan harga yang begitu mencolok antara low sulfur sama high sulfur. Itu ada yang sangat ekstrim sekali. Perbedaannya 2.800-an lah, 2.600-an untuk per tonnya. Nah, dengan perbedaan yang seperti ini, jadi saya coba meneliti beberapa kapal, ya, Ada lima kapal yang saya teliti. Ya, ada 5 kapal yang saya teliti. Memang ada kapal yang tadi Kapten Jenal bilang nggak pernah operasi. Ini betul, dia hanya per tahunnya dia tuh hanya operasinya 92 hari. Jadi saya rekap, dia operasi jalan, dia hanya jalan per harinya, per tahunnya hanya 3 bulan. 9 bulan dia nggak jalan. Ini kapal-kapal mungkin banyakkan nongkrong lah kalau di bahasa pelautnya gitu. Banyakkan nongkrong atau di bahasa pengusaha kapal. Jalannya hanya 92 hari. Dengan jalan 92 hari ini, dia bisa menginvestasikan scrubber dengan return of investasinya 1,5 tahun. Jadi selebihnya itu dia sudah tidak perlu, arti kata kalau kita buat lifetime-nya scrubber 10 tahun, yang terburuklah 10 tahun. Berarti kan 8,5 tahun itu sudah, bagi dia sudah nilai benefitnya lah. Gitu. Dia tetap berkompetitif dari harga freight karena dia memakai bahan bakar yang tetap masih murah. Di Singapura pun setahu saya masih murah bahan bakarnya untuk high sulfur. Nah, ada kapal yang operasi harinya tinggi. Dia bisa membeli scrubber dengan menyimpan uang 3 bulan aja. Dari perbedaan harga low sulfur sama high sulfur. Gitu. Dengan operasi dia 3 bulan investasi scrubber dengan perbedaan harga sudah bisa. Arti kata loh, kenapa kita nggak lakukan dengan investasi scrubber? Kalau kita tetap memakai low sulfur yang harganya bedanya sangat tinggi, memakai low sulfur dibandingkan high sulfur, saya khawatirkan harga-harga akan berubah naik karena freight-nya akan naik. Kan otomatis orang biaya bahan bakar adalah 60% biaya operasi kapal. Nah, dengan bahan bakarnya yang mahal seperti itu, saya khawatir pakaian-pakaian di matahari, beras di daerah-daerah yang di Jakarta akan pasti naik karena ongkos bahan bakarnya mahal. Itu kan
ilmu logika aja. Itu yang kami khawatirkan dari sisi akademisi. Kenapa mereka nggak memakai scrubber yang bisa mereduce cost dengan perbedaan cost dari pembelian high sulfur dibandingkan low sulfur. Itu aja Cap yang kami ingin tahu gitu. Oke. Terima kasih Mas Bambang. Dilanjut sanggahan dan argumen daripada Kapten Channel. Silakan, waktu saya berikan. Oke, mungkin menarik sekali kalau memang kita bisa tahu bahwa dari hasil studi Mas Bambang, low sulfur, scrubber itu bisa kembali nilai investasinya dibandingkan dengan pembelian harga high MFO ya, HSMFO. Nah, kalau yang kami tahu ya, untuk kapal-kapal pemakai MFO ya, itu investasi untuk sebuah scrubber yang tipe tertutup ya, yang diizinkan adalah sekitar 1 sampai 2 juta US dollar. Nah, menurut Pak Bambang gimana itu? Apakah relevan harga itu? Iya, betul. Nah, relevan, betul. Range-nya segitu. 1 sampai 2 juta dolar, betul. Nanti depend GRT kapalnya, karena kan dia harus dimension cerobongnya itu yang nanti diperhitungkan besarnya scrubber. Makin besar kapalnya, udah pasti scrubbernya akan lebih mahal, gitu. Okay. Atau dia menghitung daripada KW mesinnya. KW mesinnya makin besar, berarti scrubbernya juga makin besar, gitu Cap. Betul. Saya sudah dapat price-nya dari Singapura dan dari Jepang. Ya range harga kisaran 1 juta sampai 2 juta US dollar. Betul Cap. Yang kedua Pak ya, jadi begini kan, kalau kita pakai scrubber, di ujungnya kan ada air, ada water ya, yang contain sulfur, yang mesti ditampung kan, benar kan? Ya. Dan dia mesti dibuang. Iya. Nah, kalau kami beroperasi di Indonesia, kami belum dapat info reception facility di pelabuhan mana yang ada. Jangan sampai kita memakai scrubber, nanti waste waternya yang mengandung belerang itu penuh di dalam tangki, tapi kita terbatas lagi oleh fasilitas di pelabuhan, tidak bisa dibuang Pak. Nah itu dia, jadi artinya memang ini mesti bersama-sama antara akademisi, kami dari pengusaha dan juga pemerintah. Jadi kalau kita tahu LSMFO sendiri itu hanya ada di 3 pelabuhan, Jakarta, Surabaya, Balikpapan. Artinya kapal-kapal yang memakai MFO yang berlayar di Ambon dan Papua, dia mesti ke Balikpapan untuk beli BBM. Karena tidak ada distribusi di sana. Sorry Cap, kalau yang namanya high sulfur Cap, di mana saja ada Cap. High sulfur itu adalah equalnya marine fuel oil. High sulfur saya paham high sulfur. LSMFO maksud saya. LSMFO. Betul. Berarti kan kapal-kapal makin kesulitan mencari LSFO itu, low sulfur fuel oil. Gitu. Kalau dia memakai low sulfur fuel oil, hanya 3 pelabuhan yang katakan, yang ada di Jakarta, Balikpapan, Surabaya. Kalau dia operasi di Ambon, dia kan deviasi berarti. Dia untuk mendapatkan berarti kan cost Anda akan lebih besar gitu. Ya, Anda pasti lebih besar untuk mencari Qatar itu. Reception facility daripada wastewater-nya juga malah nggak ada juga di Indonesia. Setelah tangki kami penuh, kami harus pergi ke Singapura membuangnya, Pak. Nah, coba di mana informasi? Oh itu. Kalau dari sistem yang ada yang di close loop itu, yang di close system itu, ya nanti airnya itu tidak akan sebanyak seperti masuk ke balas di sistem tertentu bisa ratusan ton. Nah, air yang sudah ada pun ya itu bisa diperkecil lagi. Nanti yang akan dipisahkan adalah tinggal sulfurnya aja. Sulfurnya itu kan nggak besar. Dari Anda bisa bayangkan kalau 0,5% dari 1 ton kan sulfurnya kecil. Iya pasti. Sulfurnya itu berupa abu-abu sulfur, berupa debu itu, gitu. Nah dalam satu sistemnya scrubber itu include
Kenapa scrubber itu mahal? Karena scrubber itu juga include kepada bagaimana bisa mereduce, pertama mereduce sulfur dengan water tadi, nanti water itu akan di-spread lagi sulfurnya dari water tersebut, sehingga jumlah sulfur yang ada akan lebih kecil, gitu. Yang nanti bisa berupa debu atau apa gitu, Dep. Itu yang nah, kalau kita kembali kepada teknologi, di beberapa negara, kenapa dia bisa melakukan itu? Dia kan lebih menelitinya lebih dari kita gitu. Bukan bicara lagi kepada shore facility untuk menampung, tapi kemampuan teknologinya scrubber itu dan sistem yang ada, sehingga mereka putuskan pakai scrubber, gitu kan. Ini menarik sekali kalau disampaikan, misalnya sebuah nilai investasi 1 sampai 2 juta US dollar bisa kembali dalam 3 bulan ini. Karena beli kapal bulk carrier 15 sampai 20 ribu ton tahun 95 sampai tahun 2000, harganya juga segitu. Jadi harga scrubber sama dengan harga kapal. Makanya kami butuh sebuah hitungan untuk membantu kami menjustifikasi. Enggak, masuk harga kapal $1 juta. Silakan browse di Naughty Ship bulk carrier. $1 juta. Silakan. Hanya 15 miliar, Cap. Kalau 1,5 juta dolar itu ada 21 miliar. Rupiah hanya segitu harga kapal. Yes. Iya, Cap. Iya, masih gitu. Yang tahun 95-an ya. Masuk kan harga itu berapa GRT, Cap? Kebaca nggak sekarang nih? Sebentar. Coba. Mana ya kamera saya? Ini berapa? Oke. 49.000 DWT. 9.000 DWT, ya. 3 juta itu. 3 juta, ya. 49.000 DWT. Besar itu. Di Pramax. Berapa harganya, Cap? Ini saya tampilkan, maksudnya untuk ini 2,5 juta US dollar. Tahun 99 12.000 DWT. Artinya itulah kapal-kapal harganya. Jadi kalau kita dari awal membeli itu fine. Jadi sebelum kita membeli kita bilang sama bank, "Bang, ada kapal usianya 20 tahun ya. Kita mau beli, harganya 2 juta US dollar plus investasi scrubbernya 1,5 juta US dollar dari awal." Tapi kalau di tengah jalan itu artinya di luar daripada tanggungan bank. Kalau di tengah jalan itulah yang selalu jadi masalah. Artinya itu akan menjadi kredit modal kerja, bukan kredit investasi. Dan itu ya. Saya lanjut. Jadi gini, Cap. Saya hanya melihat gini. Saya malah menanyakan di shipping company itu ada nggak, misalkan ada tim untuk meneliti di mana sih untung dan ruginya pakai scrubber, harus berapa investasinya, return of investasinya berapa lama. Itu yang kami saya khawatir kan kalau sekelas pengusaha itu kan hanya berpikirnya nilai-nilai aja, berpikirnya uang, tapi sustainable-nya kan juga harus dipertimbangkan juga kapal tersebut gitu. Terus nilai operasinya akan pengaruhi freight kalau dia memakai bahan bakar yang lebih mahal. Apakah sustainable-nya akan bertahan? Maksud saya gini, kemampuan SDM-nya di shipping itu untuk secara teknologi apakah sampai detail meneliti cost-cost-nya? Itu yang saya khawatirkan, sehingga pengusaha hanya tidak bisa menerima penjelasan secara detail. Harus berbuat apa? Hanya dia menyimpulkan, scrubber mahal, gitu. Mendingan saya beli kapal aja daripada beli scrubber. Nanti pakai low sulfur. Syukur-syukur kapalnya kalau nggak laku di pasaran saya jual besi tua aja, masih bisa. Kalau begitu begini, Mas Bambang, saya challenge Mas Bambang membuat hitungan. Mas Bambang membuat hitungan kepada kami nilai scrubber, nanti kami tambahkan komponen-komponen lainnya. Misalnya begini, waktu kapal pergi ke dok, apakah naik ke dok nggak bayar, ya kan? Kami tambahkan itu, Pak.
Iya, betul, Waktu Cap. dia di dock, dia idle, tidak. Nah, jadi artinya nanti kita sama-sama kita masukkan nilai itu menjadi sebuah komponen baku sebagai investasi pemasangan scrubber. Iya, Nah, setelah itu betul. kita prediksi, misalnya lifetime scrubber 7 tahun. Oke, kita hitung sama-sama. Nah, kan menjadi seperti itu. Nah, Iya. artinya itu juga mesti sama-sama dengan pemerintah. Artinya jangan sampai nanti pemerintah berharap, terutama Pertamina ya, Pertamina melihat ini sebagai peluang bisnis ya. Di tahun 2019 VP Marketing Pertamina mengatakan bahwa ini adalah peluang bisnis. Saya nggak tahu di mana bisnisnya, apakah Pertamina membuat LSMFO atau kita tahu di Singapura jauh lebih murah ya ketimbang yang kita punya. Itu juga menjadi challenge-nya dari scrubber. Jadi kalau kapal-kapal berlayar masuk ke Singapura, dia tentu akan mengisi LSMFO sebanyak-banyaknya sekarang ini ya, karena di sana murah. Ya, Walaupun betul. tentu ada imbas. Tentu imbasnya ada ke dalam DWT. Ya. Oke, silakan Mas Bang. Ya. Lanjut. Kapten Zainal melihatnya Singapura lebih murah. Tetap akan lebih mahal daripada kita membeli high sulfur atau membeli MFO atau HFO. Nah, sebenarnya ada pemikiran saya lagi gini, Cap. Ya, sebenarnya scrubber itu komponen majority komponennya itu kan, kenapa saya nyinggung SDM-nya shipping company? Sorry, ini kita harusnya juga bagaimana way out-nya. Saya terbesit ketika ada aturan oil water separator, OWS. Itu beramai-ramai orang impor OWS, ya kan? Cepet-cepetan. Nah, ada beberapa kapal yang wait and see, menunggu dulu, ya kan? Dengan segala cara dia bagaimana untuk tidak pakai dulu. Nah, baru ada ide dari pabrikasi di Indonesia, atau mungkin saya nggak tahu apa shipping company-nya buat pabrik, sehingga ketika OWS dibuat di lokal harganya sampai 1/4 daripada impor. Artinya gini, ini juga peluang bisnis bagi shipping company. Dia bisa membuat konsolidasi atau konsorsium bagaimana menciptakan scrubber dibuat di Indonesia. Komponen utamanya kan hanya plat, pipa, pompa-pompa, motor listrik. Nah, ketika ada komponen yang automation, itu baru melibatkan pihak luar, sehingga akan mereduce harganya daripada scrubber. Artinya gini, kekhawatiran saya ketika para shipping company bertahan dengan memakai low sulfur fuel oil, imbasnya kapal-kapal Anda yang Anda miliki bukan sebagai low cost carrier lagi, gitu. Nanti kita ini hanya berlindung di pada asas kabotage terus, minta perlindungan pemerintah. Sorry, maaf. Berarti Pak Bambang mengatakan silakan negara memproduce high sulfur MFO dong. Kan ini adalah tugas bersama pemerintah, dalam hal ini oil producer dengan pelayaran untuk mereduksi emisi, memakai bahan bakar yang emisi belerangnya rendah ataupun memakai scrubber. Scrubber itu adalah pilihan kedua loh sebenarnya. Jadi IMO mengatakan penggunaan LSMFO tetap lebih baik ketimbang menggunakan scrubber tapi memakai bahan bakar yang sulfurnya tinggi. Artinya begini, kita banyak bicara masalah PM29. Kami baru berdiskusi melihat mungkin ada 8 dari PM29 pasal-pasalnya yang terlalu memberatkan pelayaran dan memang tidak relevan ya. Jadi itu pasal yang paling krusial adalah masalah ukuran kapal ya. Jadi di dalam PM29 itu semua mengenai traffic, mengenai ukuran kapal, mengenai emisi gas buang, tapi begitu bicara single hull malah dibebaskan, Pak. Bapak silakan baca di pasal 7.7. Nah, artinya kami juga bukannya cuma berdagang, kami memperhatikan kebijakan-kebijakan, kami mempunyai bisnis development. Nah, kami ingin memang kalau dari tim Pak Bambang bisa menyampaikan sebuah hitungan. Kami mau banget, siapa yang nggak mau menjadi lebih efisien kan? Nah, hitungan itulah yang kita tunggu. Kalau memang ada, oke, kita siap mendengarkan. Nah, hitungan itu, Cap, pertama kita sudah masukkan di Maritim.
di awal daripada seminar di awal daripada kita debat kita ini, itu Kapten Ananta sudah masukkan di MRT. Jadi Cap juga bisa download. Tapi kalau mau lihat, saya juga bisa tampilkan. Oh, silakan. Oke, saya tampilkan. Bentar, saya coba share screen. Cap Ananta, saya bisa tampilkan ya? Silakan. Kalau sudah ada share. Oke. Sudah kelihatan, Cap. Ini saya tadi sedikit nih, mohon maaf Mas Bambang. Jadi kelihatannya regulator sama akademisi melihat Kabupaten adalah kepentingan pengusaha ya. Jadi saya kaget juga sih. Bahwa kita merasa nggak penting, kita nggak merasa penting bahwa di perairan Indonesia kapal-kapal Indonesia. Jadi kelihatannya nggak penting buat pemerintah sama akademisi bahwa kita memiliki kapal di perairan kedaulatan kita di laut teritori sama laut yurisdiksi kita. Kalau kita merasa itu adalah kedaulatan, capek-capek Juanda dulu membuat Indonesia menjadi negara kesatuan kan. Kalau isinya kapal asing aja kan berarti gagal kita. Bukan gitu, Cap. Akhirnya kita bermanja ria, Cap. Kita mahal. Bukan bermanja. Kita mahal loh. Sehingga Pak Bambang, orang yang punya kontainer itu nggak mau ngangkut di kapal Anda loh. Mendingan dia pakai truk, lebih murah pakai truk daripada lewat laut. Mas Bambang. Oke, kita kelaparan aja. Lah ya kan bahan bakar subsidi, beda dong kan? Kita kan nggak disubsidi. Jelas murah lah. Boleh overload loh. Boleh overload. Kita nggak boleh overload. Oke, para narasumber, kita pending dulu, biarkan dulu Mas Bambang untuk menampilkan share screen ya. Silakan Mas Bambang. Nanti kita lanjut, ini seru. Kita langsung aja kepada cost lah ya. Tadi yang Cap Zainal minta langsung kepada cost. Ya. Oke. Ini yang tadi saya cerita, Cap. Ya, yang tadi saya cerita, kalau kapal hanya 92 hari jalan, ini total days-nya. Ini pemakaian bahan bakarnya. Ini total days yang dia operasi nih. Terus ini pemakaian bahan bakar high sulfur, MFO. Ya, di zaman dulu itu kan bilangnya MFO, sekarang tuh high sulfur. Dengan 92 hari, dia bisa saving cost sampai per years-nya tuh 5 miliar. Kalau harga ukuran kapal ini ukuran kapalnya nggak besar, ya, ukuran kapalnya nggak besar, hanya 8 ribuan gitu. Dia kalau harga scrubber 7,5 miliar, dia kan berarti 1,5 tahun dia bisa investasi. Kalau scrubber itu dihitungnya 10 tahun dia punya lifetime-nya, berarti kan dia kedepannya sudah lebih efisien kapal dia. Ini kapal yang operasinya sedikit. Nah, sekarang ada kapal, ini saya tampilkan nih. Ada kapal-kapal, salah satu kapal lah, misalkan ini. Ada salah satu kapal yang operasinya tinggi, dan per tahunnya dia memakai 59.000 ton. Ya, kalau dia pakai setahun ini semua hitungannya. Kalau dia pakai high sulfur, dia hanya membeli 571 miliar. Tapi kalau dia pakai high sulfur, kalau dia pakai low sulfur, dia harus membayar 837 miliar. Ya, apa efeknya? Perbedaan cost-nya sampai 266 miliar untuk setahun perbedaan cost-nya. Kalau harga scrubber tadi kita bilang hanya 15 miliar, kemudian dia bisa beli, kan ini perbedaan cost-nya loh. Ketika dia pakai low sulfur, setahun dia bisa untung, bukan untung, dia bisa men-saving cost-nya, ya, men-saving cost-nya 266 miliar 918 juta. Gitu. Terus kalau harga scrubber hanya 20 miliar, kan berarti hanya sekitar 1,5 bulan dia bisa bayar ini dengan perbedaan cost
ketika ada kapal yang begitu ketatnya beroperasi. Ada kapal, salah satu kapal yang feeder ini kapal feeder ini salah satunya yang saya coba amatir. Dia setahun dia pakai 10.000 ton bahan bakar, metrik ton. Kalau dia pakai 10.000 metrik ton per tahunnya, akan terjadi perbedaan harga. Ya, dia ini kalau dia pakai high sulfur dia hanya 101 miliar. Kalau dia pakai low sulfur dia 149 miliar keluar kosnya. Berapa bedanya setahun? 47 miliar. Kalau ukuran kapal ini harganya 1 juta dolar atau 15 miliar scrubber, kan investasinya hanya berapa tuh? 3 bulan. Gitu. Jadi ini per tahun 2 miliar, 4 miliar, ya 3 bulan dia bisa bayar. Atau 4 bulan dia udah bisa return of investasinya. Nah, sajian-sajian ini sudah ditampilkan di Maritim. Nanti kalau Cap ingin melihat lebih detail, mengamati ya monggo aja. Itu yang kami dari sisi akademisi sehingga kami membuat suatu resume lah. Resumenya bahwa closingnya itu ya kan bahwa high sulfur itu akan lebih saving cost dibandingkan high sulfur with scrubber akan lebih saving cost dibandingkan kita memakai low sulfur fuel oil. Gitu Cap dari saya Cap. Oke, silakan disanggah oleh Kapten Zainal. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi begini Pak Bambang ya. Tentu kita senang sekali, kita sangat tertarik. Nah, bagaimana sekarang agar ini tidak menjadi perspektif satu sisi dari sisi akademisi, tapi juga dari kami dan juga dari regulasi, juga mungkin Pertamina. Jadi kita bicarakan kalau ternyata ini lebih safe ya, kenapa tidak? Nah, tentu ada pertimbangan lain juga dari pemerintah. Misalnya kalau Anda beli BBM, oke, Anda mahal ya, tadi seperti pemaparan. Tapi Anda belinya di dalam negeri. Tapi kalau beli misalnya scrubbernya buatan negara lain, si pembuat scrubber langsung menjadi pemenang setelah dibayar. Si kapal sama si pendana, dalam hal ini perbankan, masih harus berjuang berlama-lama menyelesaikan tugasnya alias cicilannya. Karena begini, kalau memang angkanya bisa dijabarkan dengan detail, artinya begini, ada kapal yang memang beroperasi 3 bulan, 90 hari setahun, ada yang beroperasi 200 hari setahun. Nah coba untuk masing-masing mode itu kita hitungkan, masukkan komponen harga, kita hitung jumlah pemakaian bahan bakarnya, kita bagi sehingga kita tahu kalau kapal seperti ini lifetime payback periodnya berapa lama, sehingga clear buat kita. Jadi artinya begini, comply kepada aturan, yes, kita mau, dan kita sudah comply. Jadi memakai LSMFO bukan berarti tidak comply. Yes, correct. Pak Bambang lebih mahal. Kita mau lihat lebih murahnya di mana. Jadi kalau tidak comply salah ya, itu yang paling comply. Jadi negara tidak membuat high MFO lagi, high sulfur lah ya. Terus ya, bagaimana? Karena di dalam negeri pun kita nggak boleh memakai itu lagi. Enggak, yang saya khawatirkan bagaimana Anda berkompetisinya nantinya gitu. Kalau Anda pakai low sulfur, itu kan bahan bakarnya dengan siapa? Ya kan? Enggak, kita nggak usah ngomongin low sulfur, Enggak, sekarang kita ketika kapal dengan high sulfur kita nggak bisa berkompetisi, kita bayar PPN. Di Singapura bahan bakar murah, tidak bayar PPN. Kita sudah mahal bayar PPN, Pak. Jadi nggak usah ngomongin kompetisi kalau sama luar. Kita nggak bisa. Bunga mereka cuma 2%, kita 14%. Jadi iya memang. Jadi kalau dibilang berkompetisi, maksud saya gini, Cap, kan ada, saya juga ngamati kapal, ya kan? Ada kapal feeder yang Jakarta Singapura dimiliki oleh perusahaan dalam negeri. Oke, betul kan ya? Oh, nggak masalah ya. Ya kan? Sekarang dia tidak memakai scrubber, dia bertahan dengan low sulfur. Kan dampaknya apa? Kosnya naik. Bagaimana dia bisa berkompetisi sama kapal-kapal yang sudah pakai scrubber? Kan sama-sama keluar negeri, yang satu pakai scrubber, yang satu pakai low sulfur. Sama-sama misalkan
dia habis Jakarta, Singapura, Kalau Bangkok, dia Bangkok. masih Nah, dia kompetitif. gitu. Jadi itu satu. Yang kedua, sudah pasti low sulfur itu lebih mahal. Terus Anda kan nanti yang biasanya pakai MFO, kapal-kapal dalam negeri yang dulunya pakai MFO atau pakai high sulfur, dia juga kebingungan juga ketika pakai low sulfur. Sudah carinya susah, harganya juga mungkin mahal. Dampaknya apa? Dampaknya ya nanti di end user-nya itu. Seperti saya ini di end user-nya. Semua barang jadi mahal di pasaran. Gitu. Karena kita nggak update teknologi, kita nggak gitu kan, membuat murah mahalnya barang itu kan cost-nya, freight-nya Anda itu. Penggunaan bahan bakarnya itu. Bapak tahu nggak berapa kos logistik dari pelayaran, Pak? Kita bawa satu kontainer dari Jakarta ke Teluk Bayur 2 juta, Pak. Kita bawa kontainer dari Jakarta ke Teluk Bayur 2 juta. Bongkar kontainer di Jakarta 1 juta, Pak. Mana yang lebih mahal, Pak? Membawa 2 hari sama mengangkat 5 menit. Jadi kadang-kadang dikatakan pelayaran itu mahal, Pak. Jadi semua dianggap adalah pelayaran. Tapi itu adalah chain daripada itu semua. Nah, begini. Kita coba tadi pahami ya bahwa number one namanya pedagang pasti mau lebih kompetitif, ya. Jadi kalau memang bisa disajikan, meyakinkan bahwa itu kompetitif, yes, semua pasti mau. Itu nomor satu. Nomor dua, kita mesti lihat SWOT-nya. Jangan sampai semua membeli scrubber, mohon maaf, oil producer membanting harga LSMFO. Karena buat mereka itu bisnis. Saya ketemu sebuah kompetitor namanya scrubber. Saya jatuhkan harganya. Kurang lebih sih begitu. Atau dia tidak produce lagi sama sekali high sulfur MFO. Sudah beli low sulfur MFO, kita pakai scrubber lagi, Pak. Nah, artinya kita mesti duduk sama-sama. Tidak bisa dari manufacturer scrubber dengan shipping company, kita mesti sama-sama duduk dengan perhubungan laut dan oil producer di Indonesia. Jadi sama-sama bahwa tujuannya adalah bagaimana membuat economic cost menjadi rendah, transportation cost menjadi rendah, tanpa melihat bahwa ini adalah persaingan bisnis antara sebuah alat bilang scrubber dengan bahan bakar low sulfur. Kalau membuat bahan bakar low sulfur melihat scrubber sebagai saingannya, mereka akan melakukan segala macam cara untuk bisnis. Saya setuju, kan? Ya. Saya setuju sekali itu. Nah, jadi bagaimana Pak Nanta? Jadi every good idea harus ada di media, kita berdiskusi rame-rame gitu. Jadi di Indonesia Pak Bambang, yang kurang adalah di perhubungan adalah atau di dunia maritim adalah forum ahli. Jadi tidak ada tenaga ahli yang seperti ini berdiskusi, ayo sama-sama perspektif Anda apa, saya apa, sehingga nanti ketemu jalan keluar yang paling baik untuk semuanya, bukan untuk satu pihak. Jadi tentu kami support apapun yang bisa kita lakukan untuk menekan cost logistik, transportation cost kita. Iya, setuju. Demi kepentingan rakyat, Cap. Iya, nah, itu dia. Jadi jangan Pak Bambang. Yes. Bukan, Pak Bambang. Pak Bambang. Yes. Saya kalau dibilang kabotet tadi ya, jadi kita bermanja-manja tidak, Pak. Pak, kalau saya beli takbut jelek harganya 15 miliar, Pak, sebulan paling lebihnya buat saya 20 juta, Pak. Kalau saya bikin Indomaret beli 3, Pak. Saya top sekampung punya Indomaret 3, Pak. Tanpa didemo, tanpa pusing docking, Pak. Tapi karena ini adalah darah daging kita di dunia maritim, sekecil apapun kita tetap ada di dunia ini, Pak. Jadi kalau tidak ada orang yang peduli dengan adanya kapal-kapal merah putih di Indonesia, kita hancur. Rontok kita. Jadi kita ini perlu kabotaj. Oke, ya. Nanti kita diskusi lanjut Bapak Moderator. Nanti kita diskusi yang berbeda soal kabotaj. Oke, Cap. Saya menarik sekali, Cap. Jadi gini, Cap. Saya setuju dengan sepaham lah dengan apa yang Cap katakan tadi. Jadi memang pengusaha, pemilik scrubber, pemerintah
memang harus kita bicara yang baik seperti apa. Dan saya believe ketika memakai komponen-komponen lokal, memaksimumkan komponen lokal, salah-salah harga scrubber juga nggak perlu semahal itu gitu kan. Artinya gini. Dan ditambah kita juga pihak-pihak yang memproduksi tadi. Kalau lokal biar mahal saya beli, Pak. Ini bahasa Bambang, hati-hati ya sama bahasa Bambang. Lo jual, gue beli, itu bahasa. Kalau sama orang lokal bisa ngutang, Pak. Pak bisa ngutang sama orang lokal, Pak. Sama orang asing nggak bisa ngutang, Pak. Iya, itu kan kasus tahun 98. Karena banyak utang yang nggak dibayar. Kapten Ananta, saya nggak bisa, ini sudah selesai share screen-nya. Mungkin saya biar bisa lihat face-nya kapten kita, ya kan? Lihat face-nya yang lainnya. Mungkin di select N-nya ini apa? End screen-nya dibuat seperti apa ya? Kita buat end screen ini. Oh, sudah. Oh, sudah. Saya pikir tadi masih itu. Sudah end screen. Oke, Cap. Hanya harapan kami, Cap, dari sisi akademisi, itu harapan kami tidak ada, kami without prejudice lah. Kami di sisi without prejudice, penelitian kami ini hanya bertujuan, di end-nya itu adalah untuk kepentingan rakyat juga, kepentingan bangsa kita. Makasih. Yang nantinya pun kepentingan bangsa kita diwakili oleh para pengusaha-pengusaha seperti Anda ini, yang bisa nanti juga imbasnya kekuasaan Anda, bisnis Anda itu kan bisa mempengaruhi imbasnya yang juga ke rakyat. Jadi masukan saya ini hanya sebatas ingin bagaimana kita sebagai semua shipping company menjadikan kapal-kapalnya sebagai low cost carrier aja. Itu sehingga di end-nya itu adalah untuk kepentingan bersama, kayak untuk kepentingan bangsa dan rakyat gitu, kayak. Oke. Sepertinya seru ini diskusi kita sore ini antara akademisi dan pedagang. Kalau Kapten Zainal itu selalu menyebutkan dirinya pedagang. Kalau pengusaha mungkin agak gimana ya, pedagang dia. Agak teknokrat. Ini seru juga. Oke, sebelum kita akhiri ini menjelang pukul 5, ya, sangat seru. Terima kasih kepada Mas Bambang Bambang Wahyudi dari sisi akademisi yang telah meneliti permasalahan ini, juga kepada Kapten Zainal Hasibuan yang mewakili let's say INSA, ya, atau pemilik usaha kapal. Saya sebut pengusaha, nggak boleh mewakili INSA, Pak, karena bajunya hitam, Pak. Ini mewakili pengusaha Banten, pengusaha Banten. Ya, pedagang aja. Oke, jadi sebelum kita tutup, terima kasih juga para warga yang sudah menyaksikan debat kami. Mudah-mudahan berikutnya kita akan mempertemukan ya pihak-pihak yang memang sangat susah agar ke depannya kita akan duduk bersama menyelesaikan masalah bangsa ini. Nah, untuk terakhir kali saya berikan kepada Kapten Zainal untuk closing statement-nya selama 3 menit. Silakan. Oke. Sebelum saya membuat closing statement, saya mau minta maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan buat Mas Bambang, buat Kapten Ananta, buat rekan-rekan yang lain. Tidak ada maksud untuk offense ya, tapi ya mungkin kadang-kadang bahasa yang keluar kurang bagus. Tapi niatnya adalah baik. Jadi saya senang sekali ada cara pemikiran yang berbeda. Jadi kalau kita berkumpul dengan semua orang yang berpandangan sama, hasil kita satu, nggak akan pernah ada akselerasi. Tapi kita butuh duduk atau berdiskusi sama orang-orang yang siap berbeda, bukan untuk berkelahi, tapi kita tahu di ujungnya kita cari yang paling baik buat dua perbedaan itu. Nah, mengenai yang disampaikan oleh Pak Bambang, jadi saya memang melihat bahwa kita masih butuh lebih baik lagi hubungan antara akademisi, praktisi, regulasi atau regulator, dengan juga stakeholder lainnya. Jadi yang tadi saya sampaikan ya, bahwa Indonesia itu sekarang ini punya hutang yang paling besar adalah mengenai KM nomor 65 mengenai MCPS.
Di situ disebutkan bahwa NCPS bisa berlaku apabila dibentuk forum tenaga ahli. Nah, inilah yang kita butuhkan di Indonesia. Siapa tenaga ahli yang akan turut membantu secara aktif memajukan dunia maritim Indonesia, tidak tersasar pergi ke tempat lain, karena kita tahu sekarang definisi maritim pun sudah entah berantah kemana-mana. Jadi saya suka sekali diskusi seperti ini. Pak Bambang sangat saya hormati, Pak Nata. Mohon maaf ya apabila ada yang salah-salah. Tapi kalau ada yang lebih detail lagi mengenai hitungan tadi, let's do it. Kita hitung sama-sama demi kemajuan bangsa, demi kemajuan ekonomi bangsa, dan juga terciptanya biaya transportasi yang efisien dan murah. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kapten Zainal. Silakan kepada Bas Bambang Wahyudi sebagai closing statement untuk menegaskan kembali, ya kan, atas tema kita hari ini. Debat bukan untuk siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi menyatukan pemikiran semua praktisi, akademisi, pengusaha, kemudian regulator juga ke depannya. Silakan Bas Bambang Wahyudi untuk closing statement-nya 3 menit, saya berikan waktunya. Oke, terima kasih Kapten Ananta yang sudah bisa menghadirkan saya di sini. Terima kasih juga sama Kapten Zainal yang tanpa Kapten Zainal sadari, saya sudah juga banyak masukan apa-apa yang Anda perlukan sebagai pengusaha atau istilah kerennya Anda pedagang. Saya minta maaf terhadap Kapten Ananta, Kapten Zainal apabila ada kata-kata yang juga tidak nyaman didengar, dan saya juga minta maaf apabila para pendengar di sini merasa ketidaknyamanan dengan kata-kata saya. Perlu juga saya infokan sebelum saya closing bahwa penelitian saya ini bukan hanya memetik data dari langit, tapi ini evidence yang nyata saya dapat. Sehingga saya jadikan referensi yang bisa saya sampaikan. Terus saya berharap saya dari sisi akademisi berharap diskusi atau debat diskusi ini jangan hanya kita selesai di sini. Mungkin ada topik-topik lain nanti yang bisa panitia event organize lagi. Topik-topik apa yang tadi Kapten Zainal cerita, mungkin topik azas sabote atau topik masalah SDM dari shipping industri atau topik-topik lainnya lah yang bisa nanti berkelanjutan. Yang di end itu kita harus sebanyak mungkin memberikan. Saya hanya berniat dari sisi akademisi ingin memberikan masukan sebanyak mungkin knowledge yang kami ketahui untuk shipping industri ini bisa mendengar atau minimal mempunyai koreksi ulang. Oh, apa benar? Oh, apa seperti ini? Itu yang kami harapkan sehingga ke depan para shipping company ini menjadi strong company. Bukan hanya strong company di dalam, tapi juga strong company secara worldwide. Itu harapan kami dari dunia akademisi maritim. Begitu Kapten Ananta, sebelumnya terima kasih. Maaf kalau ada kurang kata. Makasih. Oke, terima kasih. Senang sekali kita bisa berkumpul, saling membahas tema-tema yang ini awal perdana, pionir kita memulainya ya dengan tema yang sebenarnya sudah lama digaung-gaungkan, tapi buat kita sendiri banyak yang belum paham ya kan dari masing-masing sisi dan perspektif. Itu aja. Kapten Zainal Hasibuan dan Bas Bambang, debat kita hari ini. Saya namakan debat, bukan seminar, bukan diskusi, karena memang pada saat debat silakan kita bertempur untuk membongkar isi atau perspektif masing-masing yang untuk akhirnya bisa disatukan. Kalau saya hafal sekali dengan Kapten Zainal, dia pedagang, memang ya, kalau sudah dibilang bertempur katanya, bertempur dia, kan begitu. Oke, pemirsa semua di YouTube dan di StreamYard ya, yang
melihat atau menonton acara debat ini. Saya sebagai moderator dari MRD Team mengucapkan terima kasih. Kita akan melanjutkan debat-debat berikutnya dengan topik yang menarik. Kita akan mengundang pakar-pakar, expert-expert di bidang apa istilahnya, bukan aja sekedar maritim aja, mungkin ketenagakerjaan, organisasi pelaut, kemudian mungkin ya satu waktu kalau plat merah bisa kita undang dan berani berdebat, dengan senang hati kami akan mengundang dari MRT. Demikian kita tuntaskan acara debat sore hari ini. Akhir kata, selamat berjumpa kembali di debat berikutnya. Selamat sore, salam maritim. Salam hormat semuanya. Sama-sama, selamat sore.